Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cerdas kelas 4. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, siapa nih yang hari ini tidak sekolah? Bagus sekali, Alhamdulillah ya, semua sekolah hari ini. Nah, sebelum kita memulai petualangan hari ini, ayo kita ice breaking terlebih dahulu. tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar, lung-gulung-gulung, tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku buat berdoa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa nih yang mau mimpin doanya? Amin. Anak-anak, Ibu mau tanya deh, siapa di sini di antara kalian yang pernah kehujanan pas pulang sekolah? Nah, pasti di antara kalian banyak yang pernah kehujanan pas pulang sekolah. Kira-kira dari mana sih asal air hujan itu? Terus, kenapa setiap tahun kan hujan itu selalu turun? Kenapa air di bumi ini tidak pernah habis? Nah, pertanyaan misterius tadi akan kita jawab hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang siklus air dan manfaatnya bagi kehidupan. Setelah pembelajaran hari ini, diharapkan kalian bisa menjelaskan bagaimana udara di bumi ini berputar dan mengurutkan tahapannya, serta tahu cara melestarikannya. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua. Ke atas tangan kita, di pinggang keduanya. Badan kita bungkukkan, rajin wahai teman. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Anak-anak, coba yuk perhatikan eksperimen mini yang akan Ibu lakukan. Nah, Ibu mempunyai satu gelas air panas yang ditutup dengan plastik bening. Nah, lihat deh, di bawah plastik ini muncul titik-titik air. Kejadian tersebut mirip sekali dengan apa yang terjadi di bumi kita loh. Untuk memperjelas eksperimen tadi, ayo kita tonton video berikut. Yuk belajar tentang siklus air atau daur air bersama aku. Air adalah sumber kehidupan di bumi yang banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan. Misalnya,
Kita menggunakan air untuk mandi, mencuci pakaian, minum, menyiram tanaman, dan lainnya. Beruntungnya, air merupakan sumber daya alam yang bisa diperbarui karena jumlahnya sangat banyak. Kan, jumlah air di bumi seolah-olah tidak akan habis. Hal ini disebabkan karena adanya proses daur air. Secara umum, proses terjadinya daur air atau siklus air di bumi terdiri dari 4 tahapan. Tahapannya yaitu penguapan, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Pada proses ini, terjadi perubahan zat cair menjadi zat gas yang terkumpul di bagian atmosfer bumi. Ada juga bentuk evaporasi atau penguapan lainnya yang terjadi pada tumbuhan atau yang biasa disebut transpirasi. Transpirasi adalah pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Proses siklus atau perputaran air yang terus berlangsung di bumi selanjutnya disebut dengan kondensasi. Uap air yang berasal dari proses sebelumnya akan berubah jadi awan dan akan berada di tempat tinggi karena angin. Pada tahap ini terjadi proses kondensasi atau yang lebih umum dikenal dengan pengembunan. Ketika awan berada di tempat yang makin tinggi, maka suhunya akan berubah menjadi semakin rendah. Nantinya, awan akan mengalami pengembunan, membentuk titik-titik air yang akan berubah menjadi awan. Proses presipitasi adalah lanjutan dari proses kondensasi, di mana air akan turun dari awan ke permukaan atau disebut hujan. Presipitasi bisa terjadi akibat pendinginan dan penambahan uap air, sehingga air membuat awan sampai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang terbentuk, maka tetesan air hujan yang turun akan semakin banyak. Air ini tidak hanya turun dalam bentuk hujan, tapi air bisa turun berbentuk salju. Ini karena pada saat musim dingin, uap air akan terkondensasi menjadi sejumlah es yang padat. Kristal es kemudian menyerap dan membekukan uap air di sekitarnya, jadi kristal salju yang jatuh ke bumi. Proses terakhir yang terjadi dalam siklus air adalah proses infiltrasi, yang sering disebut dengan penyerapan. Air hujan yang turun akan jatuh ke permukaan bumi dan mengalir ke sungai, danau, laut, hingga samudra. Air yang turun ke permukaan ini akan terserap ke tanah dan diserap oleh berbagai tumbuhan. Laju infiltrasi biasanya berbeda-beda bergantung pada jenis tanah, kondisi geografis, dan jumlah air di permukaan. Tanah yang tidak bisa menyerap air dengan baik bisa memicu terjadinya bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor. Air yang terserap jauh ke dalam tanah jadi sulit dijangkau manusia, sehingga membuat kekeringan dan kesulitan air. Namun, air yang terserap baik di bawah tanah bisa dimanfaatkan sebagai ketersediaan air untuk irigasi. Itulah proses lengkap terjadinya daur air atau siklus air di bumi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya. Nah, setelah kita menonton video dan setelah melihat eksperimen yang Ibu lakukan, kalian sekarang akan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Tugasnya adalah kalian harus menyusun kartu pada LKPD yang sudah Ibu berikan. Nah, setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ke teman-teman lainnya. Wah, kelompok 2 sangat bagus sekali. Kompak deh. Hei, kelompok 3, apakah ada yang ditanyakan? Betul,
Kondensasi itu adalah proses pembentukan awan ya. Ya, lanjutkan. Oke, waktu diskusinya sudah selesai ya. Mari kita mendengarkan presentasi dari kelompok 1 dulu ya. Wah, luar biasa sekali presentasi dari kelompok 1. Ayo kita katakan good job, good job, good job, good job. Tepuk good job. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan, good job. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan, good job. Jempol kanan, jempol kiri digabung jadi good job. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan, good job. Kelompok 1 penjelasannya sangat runtut ya teman-teman. Mari kita beri tepuk tangan. Anak-anak hebat, apa sih yang kita pelajari hari ini? Betul, siklus air. Siklus air terdiri dari evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Karena proses siklus air ini terus berputar dan jumlahnya terbatas, maka kita harus menjaga dan melestarikannya. Nah, sebelum kita pulang, Ibu punya nyanyian agar kalian ingat tentang siklus air ini. Tahukah kamu bahwa air dapat diperbarui? Itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah pelajari seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Laut, sungai menguap disebut evaporasi. Laut membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasi. Meresap ke tanah disebut infiltrasi. Tahukah kamu bahwa air dapat diperbarui? Itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah pelajari seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Laut, sungai menguap disebut evaporasi. Laut membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasi. Meresap ke tanah disebut infiltrasi. Thank you very much. Untuk tugas di rumah, kalian buka buku paket halaman 45 dan kerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5. Nah, minggu depan kita akan samakan ya. Terima kasih sudah belajar dengan penuh semangat hari ini. Kita akan bertemu dengan video-video pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.